Senang dapat mampir di ruang ekspresi, Bu. Iya, Dan saya juga. lagi di mana, Bu, ini? Ini di London. Ini lagi di London. Oh, Iya, baik, iya. Bu. Kita akan membicarakan hari ini Mm-mm, karya dari Bu Slochen, di mana karyanya ini mengenai tentang buku logika yang mm-mm. dituliskan oleh Bu Slochen pada tahun 2021 yang lalu, tepatnya di bulan Maret. Oleh karena itu, untuk teman-teman yang mau bertanya ataupun berpendapat, silakan nantinya diisi di kolom komentar. Dan secara singkat saya akan memperkenalkan siapa Bu Sochen. Ya, Bu Sochen adalah seorang dosen di University of London ya, Bu. Iya. Dan telah menuliskan beberapa karyanya di antaranya dari Alam Al-Kubur, buku logika, Sek Tuhan dan Negara, dan lain berbagainya. Menarik, Bu. Ini buku dari Ibu yang saya dapatkan pada bulan Juni kemarin Iya. 2021 setelah 3 bulan ini hadir gitu. Nah, secara ringkas buku ini menceritakan berbagai jenis logika dari mulai sejarahnya hingga sampai tem logika berbagai jenis ilmu pengetahuan lainnya, dan secara sederhana ini sangat komprehensif Ibu menuliskan buku ini. Dan barangkali Ibu bisa memberikan satu pandangannya terkait kenapa Ibu menuliskan buku logika ini, gitu Bu. Iya, jadi sebenarnya saya tuh melihat di sekolah-sekolah itu jarang sekali ya diajarkan berpikir kritis. Jarang sekali. Iya, Bu. Kebanyakan di sekolah Indonesia apa-apa tuh disuruh menghafal. Jadi bukunya Oke, seperti ini, lalu ya diminta menghafal murid-muridnya gitu. iya Bu. Dan tesnya tuh nanti gimana? Tesnya tuh hafalan gitu. Dan kalau sudah hafal, ya sudah, itu yang dapat nilai bagus. Itu yang buat saya sebenarnya agak agak khawatir karena kalau gini terus gimana um, kita bisa berpikir kritis gitu. Itu yang buat saya agak khawatir. Terus kenapa sih sekarang kita ini kok sekolah-sekolah ini kok mengajarkan hanya hafalan saja? Itu kira-kira kenapa? Ya. Um, Jadi kalau menurut saya ini silakan ya, yang lainnya boleh boleh menanggapi nanti. Kenapa kok Iya, di sekolah diajarkan hanya hafalan, itu boleh silakan menanggapi ya. Tapi ini pendapat saya, itu karena kalau uh, kita ini diajarkan untuk menghafal dan nggak kritis, itu akan mudah sekali bagi penguasa untuk menyetir orang-orang ya. Jadi orang-orang yang nggak kritis itu gampang disetir. oke. Gampang sekali disetir. Jadi mereka kan gampang dibilang, oh oke, kamu harus begini, kamu harus begini, dan mereka manut. Mereka nggak akan memikirkan kembali kenapa kok hal itu harus dipertanyakan. Dan sebenarnya ada banyak banyak sekali hal yang harus dipertanyakan ya di Indonesia ini, termasuk sebenarnya sejarahnya. Ya, versi sejarah Indonesia tuh mesti dipertanyakan. Banyak yang dipertanyakan, tapi ya itulah. Um, karena kita diajarkan untuk hanya manut saja untuk oke, semua ya diiyakan. Jadinya ya um, jarang bisa berpikir kritis anak-anak itu yang saya lihat. Tapi bukan berarti nggak ada loh ya, bukan berarti lalu nggak ada orang yang berpikir di luar itu, karena inilah saktinya orang Indonesia ya sebenarnya. Banyak orang Indonesia itu yang kemudian ada yang sakti juga, yang luar biasa bagi saya. Jadi walaupun mereka itu diberi pendidikan yang seperti itu, ada juga yang mencari-cari sendiri dan akhirnya luar biasa gitu. Mereka bisa berpikir kritis juga. Bagi saya itu luar biasa. Sehingga ini Ibu memaparkannya dalam bentuk teks ya, Bu. Ya, Dalam buku logika ini ya, Bu. iya. Dan memang kadangkala pun
di Indonesia cerminan pendidikannya belum belum seterbuka mungkin, sehingga kadangkala pembelajaran kritis itu terkadang terhalang oleh pembelajaran yang tidak bisa disentuh oleh nalar gitu Bu. Dan itu Iya, menjadikan suatu dogma yang tertentu, dan betul. kadangkala ketika anak-anak muda ataupun generasi remaja yang ingin mempertanyakan hal itu dihalang-halangi dengan sesuatu yang di luar kapasitas berpikir mereka, dengan Iya, realitas yang belum bisa ditangkap mereka gitu kan Bu. iya betul. Jadi misalnya gini saja ya, eh, pelajaran agama di Iya Bu. Indonesia. Pelajaran agama itu eh, diajarkan seolah-olah agama itu nggak boleh dipertanyakan, ya itu di Indonesia tidak boleh dipertanyakan. Lalu pelajaran agama dipisah-pisah ya dari agama satu ke agama yang lain. Padahal kalau kita mau berpikir lebih kritis, agama itu kan katanya untuk menjadikan manusia lebih manusiawi ya, Iya Bu. mempunyai rasa kasih yang lebih baik, lebih manusiawi, lebih menyayangi sesama. Jadi membuat manusia lebih baik lah, ya. Itu kan Iya Bu. katanya. Nah, tapi kalau diberi pelajaran agama dipisah-pisah lalu bilang, oh agamaku yang paling benar, walaupun nggak gitu ya, walaupun nggak secara eksplisit. Ini kan di Iya. Indonesia sering kan, nggak cuma di Indonesia saja ya, ini di negara-negara lain pun juga begitu. Tapi karena saya saat ini bicara tentang Indonesia, ya saya bicara di Indonesia ya. Iya. Tapi, halo, putus ya? Keputus ya? Enggak, masih Oke, tersambung Bu, masih tersambung. masih nyambung. Oh ya, saya saja kalau gitu ya. Jadi gini, em, jadi ini nggak hanya di Indonesia, tapi saya bicara di Indonesia, jadi saya sebut di Indonesia saat ini. Itu pelajaran agama, itu kan mereka caranya itu kan, oh Sorry untuk teman-teman, ada gangguan teknis koneksi dari Bu Sochen. Saya akan menghubungkannya kembali. halo, Halo Bu. maaf, saya ini agak gaptek, jadi tadi itu kesentuh apa gitu, jadi saya terpental. Oh iya Bu, iya Bu, iya Bu. Gini, jadi gini ya, jadi pelajaran agama misalnya, di Indonesia itu kan pelajarnya dipisah-pisah. Jadi Islam belajar tentang Islam, Kristen belajar tentang Kristen, Katolik tentang Katolik, Hindu tentang Hindu gitu ya. Dan mereka merasa agamanya sendiri itu yang paling benar kan, jadinya. Ya, ada Ya, kecenderungan seperti itu memang ada Bu. kecenderungan seperti itu. Jadi misalnya gini, kalau kalau yang belajar Kristen misalnya, saya dulu kan diajari, saya dulu kan Katolik ya agama saya. Jadi diajari Iya Bu. tentang agama Katolik. Jadi Tuhan yang paling benar ya Tuhannya Katolik. Nggak boleh nyembah Tuhan lain, nggak boleh percaya pada Tuhan lain. Apa nggak geger gitu loh kalau gitu? Iya, betul Yang betul. benar kan cuma agamanya ini. Nah, padahal ini yang menarik ya. Saya bandingkan saja yang gampang saja lah ya. Sesama Indonesia, zamannya sebelum Orde Baru, zamannya Soekarno. Pelajaran agama itu Perdana. gimana? Boleh milih, ya. Jadi agamamu apapun itu nggak urusan. Kalian boleh milih, kalian boleh belajar agama apapun, dan boleh ganti-ganti kelas, ya. Jadi boleh gonta-ganti kelas, boleh masuk kelas Islam, boleh masuk kelas Kristen, itu boleh. Dan ini salah satu cerita Arif Harsana ya, dia tuh eksil politik yang tinggal di Jerman. Saya bertemu dengan Arif Harsana. Lalu saya tanya, pelajaran agama dulu tuh gimana sih waktu Mas Arif kecil? Arif Harsana ini lahirnya tahun 45 ya, jadi waktu dia masuk SD itu sekitar tahun 50-an lebih gitu, pertengahan 50-an. Dia bilang, dia SMP itu diajari ada pelajaran agama. Lalu boleh milih mau Islam mau apa gitu, dan anak-anak itu masuk ke ya gantian gitu masuknya, mereka tuh dengan senang mempelajari agama itu apa sih yang diajarkan gitu loh. Kenapa kok
mereka percaya ini, kenapa mereka percaya itu. Dan Arif Harsana itu masuk ke gantian, masuk ke Islam iya, masuk ke Katolik iya gitu. Jadi boleh, dan itu yang menyebabkan mereka akhirnya saling mengerti ya. Masalahnya di Indonesia kan gini, agama nggak boleh dicampur-campur pelajarannya. Jadi yang agama satu merasa ya kebenarannya agama itu saja, ya agama lainnya nggak benar, gitu kan. Nah terus nikah juga, nikah antar agama kan saat ini masih kesukaran kan, ya sukar sekali ya nikah antar agama, masih nikah beda agama lain. Nah kenapa kok dibuat seperti itu gitu oleh pemerintahnya? Padahal di sekolah-sekolah ada beberapa negara lain itu pelajaran agama ada yang dicampur, ya. Jadi belajar agama itu bukan belajar agama satu saja, tapi belajar agama-agama, gitu. Jadi kita tahu asal usulnya agama itu gimana. Kenapa satu agama percaya ini, yang agama lain enggak? Kenapa percaya yang itu? Kenapa Tuhannya tuh kok bisa digambarkan beda-beda, gitu. Jadi ada yang bilang gini ya, sebenarnya semua orang beragama tuh ateis. Artinya apa? Artinya kalau misalnya saya Katolik ya, misalnya saya Katolik, saya percaya pada Tuhan Yesus, Maria, dan segala-galanya. Saya tidak percaya pada Tuhannya orang Hindu kan, ya. Tuhannya orang Hindu yang bentuknya, Tuhannya orang Hindu itu kan dewa-dewa ya, yang bermacam-macam bentuknya gitu ya. Ada yang berbentuk sapi, ada yang berbentuk kuda, dan berbentuk anjing juga kan. Nah, kenapa kata orang ini berargumen orang beragama gitu, terutama yang beragama kolot gitu ya, itu ateis, karena ateisnya mereka ateis terhadap agama lain. Mereka nggak percaya dengan Tuhan-Tuhannya agama lain. Jadi itu argumennya ini. Jadi itulah yang membuat saya berpikir seharusnya orang itu kan diajari lebih banyak tentang logika, lebih banyak berpikir kritis ya. Karena kalau enggak, keenakan penguasanya. Karena kenapa sih kalau kita ini dipisah-pisah seperti itu, penguasa yang enak. Itu penguasa itu kalau rakyatnya nggak terlalu akur, ya, rakyat nggak terlalu akur dan gampang diperintah, manut gitu ya, itu penguasanya enak. Karena kenapa? Mereka akhirnya kan dapat rakyat yang manut-manut dan rakyatnya nggak akur. Coba rakyat ini kritis, ya, berpikir kritis dan akur, menakutkan kan? Karena kan mereka lihat penguasa ini kok kurang ajar, dan akur kan rakyatnya, bersatulah rakyat ini untuk menentang penguasa. Karena bisanya penguasa itu ditentang adalah dengan rakyat yang kritis dan bersatu. Karena kalau rakyat nggak bersatu, itu rakyat akan kalah, ya. Lihat saja, penguasa itu kan kalahnya itu biasanya dengan demo-demo besar yang luar biasa yang rakyatnya ikut bersatu ya. Juga dalam pemilu misalnya saya penguasa dikalahkan itu kan dengan suara mayoritas rakyat. Ya. Jadi suara rakyat yang bersatu. Dan kalau suara rakyat yang bersatu ini nggak kritis, mereka hanya manut, ya sudah pemerintahnya senang-senang saja mau ngibuli rakyatnya, mengambil keuntungan dari rakyat, mereka bebas. Tapi kalau rakyat kritis dan bersatu, itu bahaya. Nah, itulah yang membuat saya ingin sekali menulis tentang logika ya, supaya orang-orang bisa lebih kritis berpikir. Juga saya ini agak khawatir karena mutu pendidikan di Indonesia kan dikatakan termasuk yang paling rendah ya. Betul, Bu. Kalau di ranking, saya ini beberapa kali itu ikut meranking universitas di Indonesia. Iya, Bu. Beberapa kali itu saya ikut. Dan biasanya kalau saya meranking universitas itu saya keras sekali pertanyaan-pertanyaan saya pada mereka karena saya ingin berterus terang, ini loh
Yang kita cari itu ini. Di hadapan mereka saya keras. Tapi begitu di balik layar dan saya mempertahankan Universitas Indonesia di hadapan juri-juri lainnya yang meranking ini, saya biasanya mempertahankan Universitas Indonesia mati-matian juga. Itu misalnya gini, mereka mempertanyakan bahasa Inggrisnya kok masih jelek. Nah itu saya bilang, kamu mempertanyakan bahasa Inggris mereka itu bisa bicara berapa bahasa coba. Mereka bisa bicara bahasa Indonesia, dan yang di Jawa bisa bicara bahasa Jawa, dan bahasa Jawa itu ada 3 tingkat, dan saya pertahankan gitu. Jadi jangan hanya melihat kemampuan bahasa Inggris, ya. Kalau hanya melihat kemampuan bahasa Inggris lalu diberi ranking rendah, ini nggak masuk akal, ya. Jadi itulah gunanya mempertahankan logika. Jadi kita bisa bertahan dengan pemikiran kritis kita juga kan, ya. Nah itulah saya pertahankan sebenarnya ranking beberapa universitas di Indonesia. Tapi di hadapan mereka saya juga tanyanya mati-matian gitu. Seperti tahun lalu saya diminta meranking salah satu universitas di Solo, ya saya sebutkan ya universitas. Itu salah satu syarat untuk masuk itu hafal baca Quran. Nah, itu saya pertanyakan, saya bilang, kalau kalian membuat hafal baca Quran sebagai persyaratan, salah satu persyaratan masuk universitas, ya ranking kalian itu nggak akan naik-naik. Ya, dan saya bilang ke mereka, universitas itu tidak dilihat cuma dari teknologinya. Mereka itu kan pamer teknologi biasanya. Itu salah satu indikatornya, Bu, yang dilihat mereka. Padahal kita tuh lihat teknologi, ya agak terus terang ya, agak ketawa. Ya, karena teknologi jelas Indonesia ketinggalan dan kita sebenarnya nggak terlalu pusing dengan teknologi kalau meranking universitas di Indonesia itu. Ini ranking internasional ya. Tentang ranking internasional tuh kita nggak. Yang kita pentingkan tuh justru isinya. Bagaimana membuat mahasiswa itu jadi kritis gitu loh. Nah, dan itu yang jarang sekali diajarkan. Lalu juga tentang persamaan, misalnya apakah mereka menghargai gender, apakah mereka menghargai orientasi seksual, itu ditanyakan. Bagaimana tentang penghargaan mereka tentang gender dan tentang hak-hak LGBT ya, tentang hak-hak LGBT itu ditanyakan gitu. Dan inilah kurangnya, dan ini yang buat saya hari ini gimana ya, karena ikatan saya dengan Indonesia masih sangat besar ya. Jadi saya kalau diminta jadi dosen tamu di Indonesia, di Universitas Indonesia, pasti saya sempatkan. Pasti itu saya sempatkan. Kecuali kalau benar-benar nggak ada waktu ya. Tapi ini kalau ada yang minta, saya mesti carikan waktu supaya saya ini bisa. Gitu. Ya. Itu selalu. Dan keinginan saya tuh nanti kalau saya sudah pensiun di sini, saya ingin balik ke Indonesia. Dan mengajar di Indonesia. Itu cita-cita saya. Asalkan suami saya mau gitu. Soalnya suami saya kan juga dosen ya di sini. Jadi asalkan suami saya mau, masa suami saya ditinggalkan kan kayak enggak. Itu. Dan itulah karena saya benar-benar ingin gimana ini supaya mahasiswa Indonesia ini juga, murid-murid di Indonesia ini bisa lebih kritis berpikirnya. Saya tulis buku itu dan saya tulis semudah mungkin ya, sesederhana mungkin supaya bisa dimengerti oleh anak-anak sekolah. Oke. Jadi harapan saya tuh anak-anak dari SMP pun itu bisa mengerti, ya bisa memakai buku saya dan bisa dipakai di sekolah-sekolah itu sebagai pegangan. Itu keinginan saya kalau bisa gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, ini ada tanggapan dari Andi Prima, Bu. Ya. Benar juga ya. Kenapa pelajaran agama cuma belajar satu aja doang, padahal perlu buat tahu tentang agama lain. Betul, nah itu yang saya pertanyakan juga ya, kenapa? Padahal kan pelajaran agama itu harusnya pelajaran agama-agama gitu loh. Kita harus mempelajari agama-agama semua. Saya sekarang sebenarnya banyak beberapa agama juga ya, yang menarik sebenarnya. Dan itu yang akan membuat kita lebih mengerti manusia-manusia lain. Karena kalau kita belajar hanya satu agama saja, ya hanya kita belajar hanya kebenaran tunggal dan kebenaran kita sendiri, dan apakah
pelajaran yang kebenaran yang kita belajar itu betul-betul benar, nah itu kan mesti dipertanyakan, ya. Dan itulah gunanya logika tuh itu. Bukan berarti logika tuh paling benar loh ya. Nah ini logika tuh belum tentu paling benar. Justru saya menulis buku logika ini karena apa? Saya ingin menunjukkan ada beberapa logika. Ada beberapa versi logika. Ya. Dan logika juga nggak selalu benar. Kenapa logika nggak selalu benar? Karena kan logika itu tergantung pada panca indera kita. Ya. Tergantung dari mata kita, dari panca indera kita yang terbatas lah. Ya. Nah, kalau kita tahu panca indera kita ini terbatas, lalu kita nggak mau belajar dan nggak mau mencari dan nggak mau meneliti, ya akhirnya ya tambah parah dong. Sudah tahu terbatas kok tambah males meneliti gitu loh. Kan lihat saja misalnya COVID ya, pandemi. Ada pandemi. Kita tahu panca indera kita ini terbatas. Kita tahu penelitian kita terbatas. Tapi lalu kalau kita pasrah saja dan bilang, ya sudahlah serahkan saja gimana adanya, ya mati kan kita. Mati semua kan manusia. Tapi kalau kita mencari, mempelajari, memakai logika, akhirnya kan paling tidak itu kita bisa mengerti lebih jauh tentang virus ini, gitu. Ya, yang nggak 100%, kan ternyata vaksin juga nggak 100% efektif. Selalu ada kesalahannya ya. Yeah. Tapi paling enggak kalau kita ini mau memakai logika, mau belajar, mau kritis, paling enggak ada sesuatu yang kita pelajari dan ada yang bisa menyelamatkan, gitu, ya. Berarti logika ini seperti sarana ya, Bu, medium kita ya, Bu, biar sesuatu apa yang sedang datang di depan kita ataupun yang ingin kita raih, ya mediumnya ini melalui logika gitu. Iya, dan logika ini logikanya ada bermacam-macam juga ya. Logika itu artinya pokoknya cara berpikir kritis, cara berpikir yang tidak hanya menerima. Jadi kita harus mempertanyakan dan meneliti lebih jauh. Jadi logika itu sebenarnya seperti itu. Dan karena itu ada beberapa versi logika juga. Misalnya logika Aristoteles, itu yang saya tulis ya. Lalu kemudian, iya ada lagi logika feminis misalnya. Logika feminis itu kan, karena dulu-dulu itu kan pemikir-pemikir tuh kebanyakan cowok ya. Cowok semua. Terus begitu ada pemikir cewek waktu itu yang dianggap pemikir perempuan, filsuf perempuan pertama. Hipatia, ya itu yang dianggap filsuf perempuan pertama, dan dia juga mengkritisi agama, ya karena Hipatia bilang waktu itu agama kenapa kok jadi seperti ini? Dia bilang agama kan diminta supaya kita hanya percaya, menerima, mengamini, dan oleh Hipatia waktu itu dikritik kan agama. Nah, apa yang terjadi pada Hipatia? Dia dibunuh di gereja ya, Hipatia itu, dan cara pembunuhannya keji sekali. Jadi Hipatia itu dibunuh karena dia berani berpikir kritis dan karena dia perempuan juga ya. Ya memang ada kecenderungan ketika perempuan mau berpikir justru dianggap tidak mampu untuk melakukan pikiran itu, dan Hipatia telah melakukan itu di ribuan tahun yang lalu, sehingga mendapat perlakuan, sehingga mendapatkan pembunuhan yang sangat keji yang Ibu katakan, dan itu dituliskan dalam buku logika ini ya, Bu? Iya, itu saya tuliskan. Ya, jadi ada beberapa macam logika ya. Dan itulah yang saya khawatirkan di Indonesia ini, kalau kita kemudian dididik hanya berpikir dengan satu arah saja ya. Satu jalan saja, itu jadi seperti kan kacamata kuda gitu. Itulah bahayanya pelajaran agama di Indonesia ini, kalau dipisah-pisahkan, kemudian setiap grup itu diajari kebenaran yang berbeda, ya. Yang benar tuh ini, yang lainnya tuh yang benar itu, yang satu yang benar Tuhannya itu Tuhan Yesus dengan Maria, dengan itu ya. Nah agama lain ini yang benar tuh
Tuhannya itu bukan Yesus tapi Tuhan lain dan nggak bisa dipertanyakan. Nah, agama lainnya lagi seperti Hindu juga yang dewanya banyak ya. Tuhannya itu bentuknya macam-macam gitu. Nah, padahal dalam agama Hindu itu ya, misalnya kan ada Tuhan yang berbentuk anjing juga. Dalam agama lain itu haram loh. Gimana sekarang? Apa nggak geger? Apa nggak perang ini rakyatnya kalau dibeginikan? Makanya di Indonesia ini kalau kan sering terjadi ini ya, geger saja nih antara agama. Kenapa ya? Salah satu penyebabnya itu ya itu karena sejak kecil kita dididik untuk memikirkan kebenaran yang hanya satu saja. Dan kemudian yang jadi masalah, masuk universitas salah satu persyaratannya adalah hafal kitab suci. Ya. Dan itu waktu saya meranking universitas itu selalu saya kritik habis-habisan itu. Saya bilang sekarang ini sudah banyak robot ya. Banyak sekali hal-hal yang bisa dilakukan oleh robot. Dan robot itu apa bedanya robot dan manusia? Robot hanya melakukan, nggak bisa berpikir dengan logika, nggak bisa berpikir kritis. Robot tidak mempertanyakan. Mereka diberi A akan melakukan A. Ya, mereka kasih B akan melakukan B. Itu robot. Nah, manusia jangan dididik menjadi robot dong. Ya, itulah yang membuat ranking di universitas itu di Universitas Indonesia itu rendah. Karena saya sudah beberapa kali meranking universitas-universitas Indonesia ini dan itu yang saya bilang, ya, itu yang membuat ranking Universitas Indonesia rendah itu. Dan jadi nggak perlu pamer teknologi itu yang kalau saya meranking saya bilang ke mereka kalian nggak perlu pamer teknologi karena itu nggak kita perhatikan banyak-banyak kok kita tuh nggak akan menilai oh komputernya sekian ininya sekian itu yang dipamerkan gitu loh kebanyakan dan saya bilang kepada mereka saya keras sekali pada mereka karena saya ingin mereka tahu ya apa yang kita cari ya. Gitu. Ya, jadi itulah bahayanya. Ya, ada pertanyaan lagi. Ini ada tanggapan dari Andi Prayoga, Bu. Tadi sepertinya hindari juga yang Ibu jelaskan kan. Pernyataannya nggak sebaiknya pelajaran agama di sekolah negeri atau perguruan tinggi negeri dihilangkan saja, diganti dengan pelajaran etika dan moral universal yang sumbernya dari semua agama. Saya setuju sih. Tapi nggak mungkin ya di Indonesia itu ya. Kita mesti ngelihat mungkin atau enggak itu nggak mungkin di Indonesia menghilangkan pelajaran agama. Jadi kalau memang nggak mungkin menghilangkan ya, kenapa nggak dibuat paling enggak itu dibuat seperti zamannya Soekarno itu masih lumayan ya. Karena zamannya Soekarno itu ada pelajaran agama, tapi murid-murid bebas memilih mau agama aja boleh gitu, mau masuk kelas mana saja boleh. Dan nggak dinilai dalam rapot. Jadi mereka ikut tapi nggak ada lolos atau nggak lolos. Dan di Indonesia ini bahayanya kan nggak tahu sekarang ya. Tapi dulu kalau agama itu merah, nilainya merah, itu dianggap nggak naik kelas kan. Iya. Zamannya Soekarno itu ya. Saya nggak bilang Soekarno itu paling sempurna loh ya. Tapi cuma membandingkan pendidikannya. Dan karena itulah kita mesti belajar sejarah juga. Ya, sebelum Orde Baru itu pendidikannya agama bisa masuk kemana-mana, bisa milih apa saja gitu, bisa milih dan nggak dimasukkan nilainya dalam rapot, ya cuma dicatat gitu saja. Ini mengikuti pelajaran agama dan cuma dikasih catatan gitu saja. Dan itu kan di era Soekarno, Bu. Awal-awalnya mau berdirinya bangsa Indonesia ini. Ya. Dan sekarang kan jika ditarik di era sekarang kita reformasi, demokrasi telah dilangsungkan. Apakah itu memungkinkan, Bu, di era sekarang gini? Nah, inilah karena itu penting sekali berpikir kritis ya. Kita bilang ini era reformasi, kita bilang ini era demokrasi. Apakah betul sudah reformasi? Apakah betul sudah demokrasi? Ya, Bu. Betul nggak gitu? Kalau memang kita tuh sudah demokrasi ya, kenapa masih ada sisa-sisa Orde Baru yang berkuasa?
Itu mesti kita pertanyakan. Dan kalau memang betul reformasi, kita lihat saja gimana ini banyak yang dilarang ini, dilarang itu. Berpikir kritis masih belum bebas ya. Jadi jangan terkecoh dengan nama, dengan kata. Pancasila saja tuh bisa dibikin macam-macam kok kalau penguasa yang bikin. Ya. Pancasila waktu ordenya Soekarno dan Orde Baru itu kan diartikan beda. Karena pada zaman Soekarno, Pancasila itu dan komunis itu kaitannya erat. Komunis mendukung Pancasila dan Pancasila dibilangnya apa? Pancasila mendukung komunisme juga. Ya. Keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia itu dari mana asalnya kalau nggak dari Marxisme dan ide-ide komunis ya. Tapi pada masa Orde Baru Pancasila justru dipakai untuk menghancurkan komunis. Nah inilah yang kita harus berpikir kritis itu seperti itu, karena kalau enggak, kalau kata-kata saja itu bisa mengecoh ya, selalu bisa mengecoh kita dengan mudah. Dan ini ada tanggapan dari Nando. Kalau logika itu cara berpikir kritis, berarti erat kaitannya dengan filsafat. Apakah seperti itu, Bu? Iya, betul. Erat kaitannya dengan filsafat. Tapi nggak cuma dengan filsafat saja ya. Sebenarnya logika itu kan diperlukan dalam hidup kita sehari-hari. Dalam apapun itu sebenarnya kita perlu logika juga. Misalnya saja gini, pada masa pandemi ini ya, kita butuh logika kan. Apa yang harus kita lakukan dalam masa pandemi? Ya, apa yang baik, apa yang tepat, itu kita memerlukan logika. Apakah harus keluar dengan masker kalau memang ada virus? Apakah kita harus menjaga jarak? Itu semua perlu logika. Dalam kehidupan sehari-hari kita perlu logika. Ya. Jadi nggak cuma hanya perlu dalam pendidikan, tapi dalam sehari-hari, misalnya saja kita ada ini ya, ini yang gampang saja. Kalau hujan ya kita mesti bawa payung, itu kan sudah logika, ya. Atau mesti pakai jas hujan atau apa supaya kita nggak sakit, supaya kita nggak basah, itu sebenarnya sudah logika yang sederhana, ya. Dan kalau misalnya ditarik lebih lanjut, ya masa pandemi itu gimana? Dan vaksin itu juga gimana? Jadi kita mesti mengkritisi banyak hal ya. Dan salah satunya sebenarnya saya membahas kesalahan-kesalahan logika itu dengan contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dengan vaksin ya kan. Saya sudah agak lupa ini beritanya kan, ada suster yang disuntik setelah disuntik vaksin ternyata dia pingsan. Ya, lalu ada yang mengambil kesimpulan, oh itu vaksin yang membuat suster ini pingsan, jadi vaksin itu bahaya. Dan ternyata itu bukan, setelah diteliti lebih lanjut, itu bukan vaksinnya ternyata. Jadi kan kita selalu menghubungkan pikiran manusia tuh mengecoh ya, memikirkan sesuatu dengan cepat gitu kan. Memikirkan sesuatu tuh yang disimpulkan tuh dengan mudah tuh gimana. Ternyata bukan vaksinnya kan, itu ternyata si suster ini nggak alergi dengan jarum, alergi dengan suntikan ya. Jadi ada orang yang alergi dengan suntikan kan, nah itu yang membuat dia akhirnya pingsan. Jadi bukan vaksinnya ternyata gitu ya. Dan itu logika pro causa non causa ya, Bu? Iya, pro causa non causa. Jadi ada beberapa yang saya catat gitu. Jadi gimana kita akhirnya bisa berpikir yang lebih tepat gitu ya. Ya memang belum ada, Bu. Mungkin saya juga ya, Bu. Memang ada kecenderungan kadangkala ya, setiap apa yang sedang terjadi kita mengambil kesimpulannya dari apa yang sebelumnya gitu, dan sehingga ya kita mudah terkecoh yang Ibu katakan tadi ya, apakah ini udah betul-betul demokrasi, apakah kita udah betul-betul udah reformasi gitu, sehingga praktek-praktek pendidikannya udah dilangsungkan nggak dengan seegaliter mungkin dan sebebas mungkin gitu. Dan kadangkala ya
logika ini perlu menjadi pertimbangan ya, dan seringkali mungkin anggapan orang logika ini sesuatu yang sulit gitu Bu untuk dipraktekkan dengan berbagai terminologinya gitu. Sehingga Mm-mm. orang ya udah simpel aja, nggak usah berpikir lama-lama gitu. Iya. Mm-mm. Sebenarnya ya kalau logika tuh dianggap sukar juga enggak ya. Em, karena logika itu kan memudahkan kita sebenarnya, ya, memudahkan Ya, hidup kita. Jadi kalau dibilang sukar juga enggak, karena eh, sebenarnya mematuhi peraturan agama yang kolot itu lebih sukar loh. Nggak boleh ini, nggak boleh itu bagi saya lebih sukar. Harus berpakaian seperti ini gitu. Bayangkan saya disuruh begitu, nggak bisa saya. saya lebih pakai logika gitu loh daripada nurut gitu saja. Jadi itu tergantung kebiasaan juga ya. Itulah kenapa dari kecil, dari muda itu kita harus dibiasakan berpikir kritis. Karena kalau dari kecil kita dibiasakan untuk manut dan harus misalnya ikut aturan tertentu, berpakaian harus seperti ini. Ya besarnya kita terbiasa dengan kebiasaan itu, ya akhirnya kita merasa kebiasaan lain itu sukar. Jadi ini yang membuat kita heran ya. Kenapa kok ada orang yang disuruh berpakaian yang tertutup sekali, itu mereka senang-senang saja dan oke-oke saja gitu. Karena kan sudah dibiasakan. Bagi kita itu sukar. Ya bagi kita tuh kenapa sih kok mau? Bagi mereka itu, mereka memandang kita itu mereka yang justru melihat kenapa sih mereka nggak mau disuruh begini saja, kok ini gampang gitu. Itu kan masalah kebiasaan juga. Jadi itulah pentingnya mengasah logika tuh ya dari muda ya, supaya kita lebih kritis. kalau di Inggris sendiri Bu, logika itu sudah diedarkan dari sejak kecil Bu. Iya lebih diedarkan, tapi juga nggak selalu juga ya. Jadi pendidikan di sini juga masih banyak yang bisa dikritik. Ya, namanya pemerintah tuh kan selalu mencoba membuat rakyatnya lebih manut ya. Kalau pemerintah yang otoriter ya, mereka ingin rakyatnya pinter, tapi nggak pinter-pinter amat gitu biasanya kan. Jadi rakyatnya dibuat pinter supaya berguna bagi penguasa, itu biasanya gitu. Dilatih supaya berguna bagi penguasa, tapi jangan kepinteran. Kalau kepinteran nanti mereka akan mengkritisi penguasa. Nah ini bahaya nih rakyat yang begini untuk penguasa otoriter. Ya. Dan saat ini terus terang pemerintahnya di Britania ini agak-agak nggak demokratis sih. Ya, tidak demokratis dan konservatif saat ini. Jadi yang diutamakan ya rakyatnya jangan kritis-kritis banyak gitu. Baiklah Bu, ini mungkin mungkin di sisi terakhir dari diskusi ini ada dari Sunis, mungkin agak memberikan tanggapan cara betah membaca buku sehari penuh dengan manajemen waktu yang pas dan enak gitu. Bagaimana Bu? Manajemen waktu, aduh gimana ya? Ya mungkin ini boleh. Saya nggak bisa menjawab karena ini kan manajemen waktu itu tergantung kalian juga ya. Dan kalau membaca buku tuh saya biasanya membacanya ya seadanya waktu, dan saya kan memang pekerjaan saya dosen, jadi saya mesti baca buku gitu. Jadi jadi saya mengajar itu mengajar saya itu 3 hari dalam seminggu, yang 2 hari itu biasanya untuk riset dan untuk baca buku, itu biasanya gitu ya. Kalau saya di sini gitu, jadi nggak tahu. Tapi masalahnya ini saya ngajar 3 hari di sini, yang 2 hari lalu saya diminta Universitas Indonesia untuk jadi dosen tamu gitu, dan saya ini nggak bisa nolak gitu loh kalau Universitas Indonesia yang minta saya, karena ikatan saya dengan Indonesia tuh saya masih merasa sangat kuat, jadi saya nggak nolak. Jadi saat ini terus terang ya waktu saya nggak seberapa banyak gitu untuk nulis dan baca ya. Ada lagi silakan, kalau ada pertanyaan apa saja silakan. Dan sekali lagi ya,
bertanya itu jangan takut salah, karena dengan kesalahan itu kita bisa belajar. Kalau kita nggak melakukan kesalahan, kalau kita nggak berani bertanya dan kita nggak melakukan kesalahan, ya kita nggak belajar apa-apa. Jadi jangan takut melakukan kesalahan. Ya, ada lagi, silakan. Ini dari Suni, filsafat itu proses, logika itu pisau untuk melewati proses, akhirnya sampai pada manusia budaya gitu. Bisa juga dianggap begitu, ya, bisa juga. Tapi logika itu juga sebuah proses loh sebenarnya. Ya, karena logika itu kan cara berpikir kritis, cara berpikir yang yang teliti, yang lebih tepat untuk melihat sesuatu. Karena kan persepsi kita nih, seperti yang saya bilang, persepsi kita nih bisa mengecoh. Dan untuk berpikir seperti itu kita harus terus-menerus belajar, terus-menerus mencari, karena itu logika itu juga proses. Ya. Jadi kalau kita itu terus mencari, kan sesuatu akan berubah terus gitu. Sesuatu akan oh ternyata seperti vaksin saja ya. Oh ternyata ada vaksin yang lebih ampuh. Terus ternyata yang ini lebih ampuh dari ini. Oh ternyata harus ada booster. Oh ternyata harus ada. Semua itu harus terus berkembang, terus berubah. Jadi nggak ada sesuatu yang 100% benar. Tapi kalau kita nggak mencari, kalau kita nggak meneliti dan berpikir kritis, ya habislah kita. Ya seperti vaksin, memang virus ya, vaksin memang nggak tepat, nggak 100% menghilangkan virus, enggak. Tapi kalau nggak divaksin, nggak, ya habislah manusianya kena COVID atau hampir habis ya. Kan celaka gitu loh kalau nggak divaksin. Jadi logika tuh seperti itu. Nggak bisa 100% tepat, tapi kalau nggak kalian pakai, ya berabe gitu. Cilaka gitu ya. Ada lagi pertanyaan, silakan. Sepertinya sudah. Ini Bu, dari Pikar Julia, bagaimana dengan berpikir sistematis? Berpikir sistematis itu bagian dari logika, ya. Jadi berpikir sistematis itu ada berbagai cara juga kan. Yang dianggap sistematis itu yang bagaimana. Jadi misalnya kalau kita meneliti sesuatu, itu jangan langsung hanya mengambil kesimpulan atau percaya begitu saja. Tapi kita lihat lebih lanjut, kita baca lebih lanjut pemikiran-pemikiran lainnya, kita minta pendapat orang lain, dan sesudah itu baru kita mengambil kesimpulan. Ya. Jadi contohnya saja berpikir logika ya, saya beri contoh tentang sejarah Indonesia ya. Ini kan saya beri contoh sejarah 65 saja. Sudah saya bahas sebenarnya, tapi saya bahas lagi, saya bahas ulang ini sedikit saja. Sejarah 65 itu kan sebenarnya loh, kalau dipikir-pikir nggak masuk akal kan? Ya Bu. Tentang sejarahnya 65 itu kan secara singkat, PKI dituduh membunuh jenderal. Ya. Tanggal 30 September. Kenapa? Karena PKI akan kudeta pemerintah yang sah waktu itu. Dan karena itu PKI patut untuk digenosida. Ya, patut untuk dibunuh massal. Dari situ saja tuh ada yang aneh enggak? Itu, ya. Bagi saya banyak yang aneh. Ini secara singkat saja. Kalau PKI itu mengkudeta pemerintah yang sah, berarti kudeta Soekarno kan? Yang dikudeta kan Soekarno. Dan yang mengamankan kan waktu itu Soeharto katanya. Tapi kenapa kalau kudetanya gagal, kok Soeharto yang jadi presiden? Kalau kudeta gagal kan Soekarno tetap jadi presiden. Ya kan? Kalau dipikir dari situ saja kan nggak masuk akal gitu loh sejarahnya Indonesia. Ya. Dan kejadian 30 September ya, pembunuhan jenderal di Jakarta. Yang dibunuhi itu orang-orang di nggak tahu pelosok-pelosok di Indonesia, seluruh Indonesia itu, dan pembunuhannya tuh dimulai awal Oktober.
Berapa hari coba? Apa nggak ada penelitian? Apa nggak ada penyidikan? Pembunuhan jenderal. Kok tahu-tahu begitu saja dibunuhi orang-orang? Itu kan sudah aneh. Lagi super semar surat perintah yang ditujukan ini ya pada Soeharto hilang. Surat sepenting itu hilang dan nggak ada pengusutan. Kenapa nggak dipertanyakan? Padahal waktu saya kecil, tuh kan saya kecilnya kan zaman Orba ya. Kalau saya menghilangkan buku bisa dihukum nggak karu-karuan tuh sama guru saya. Itu yang waktu kecil tuh saya sempat tanya. Nah saya menghilangkan buku dihukum. Nah ini kan surat sepenting itu hilang kok nggak apa-apa gitu ya, santai-santai saja gitu. Super semar hilang. Itu yang saya pertanyakan ya seperti itu. Silakan kalau ada yang bertanya lagi. Ini dari Andi Prayoga, Bu. Mengetahui politisi tertentu mempolitisasi agama, itu perlu logika ya, Bu. Seringkali orang terjebak membela politisi seolah-olah itu membela agama. Ini dalam konteks politik identitas. Iya, tentu saja ya. Nah, itulah bahayanya kalau orang ini diajari kebenaran sendiri, kebenarannya sendiri-sendiri yang beda-beda, kemudian nggak belajar tentang kebenaran orang lain, akhirnya mereka gampang digunakan ya dengan orang-orang dengan politikus-politikus yang menggunakan identitas agama, identitas politik itu akhirnya mereka bisa sekali digunakan. Akhirnya nggak peduli kita politikus itu baik atau enggak, jujur atau enggak, korup atau enggak, nggak peduli asal agamanya sama dipilih ya. Itulah bahayanya pelajaran agama yang dipisah-pisah dan mementingkan kebenaran agamanya masing-masing. Padahal kebenaran agama tuh bisa beda, nggak karu-karuan gitu. Ya. Karena itu ada agama baru sebenarnya sih, agama Pastafarian. Nggak tahu ada yang tahu atau ada yang tahu, beberapa pasti ya. Agama Pastafarian itu kan agama baru yang sebenarnya mengejek agama-agama lainnya gitu loh. Karena agama baru ini bilang, saya percaya dengan spaghetti terbang. Terus kalau kamu mempertanyakan Tuhan saya spaghetti terbang, ya nggak bisa dong, karena kan saya nggak bisa mempertanyakan Tuhanmu. Kamu bisa percaya dengan Tuhan yang seperti itu, ya saya bisa percaya dengan Tuhan yang seperti ini. Jadi kalau saya percaya dengan Tuhan yang bentuknya spaghetti terbang, kamu bisa percaya dengan Tuhan yang semaumu, gitu kan? Oke. Baiklah, Bu. Ini sudah di penghujung acara, hampir mendekati ini ada yang 1 tanya. jam. Misal ini ya, saya nggak bisa baca nih, soalnya sudah naik bentar-bentar ini. Kalau bertanya sekritis itu pasti terkekang metode sejarah itu sendiri, Bu. Misalnya harus terkumpul data-data sejarah. Padahal ada how to lie with data. Iya, ada memang ya bagaimana memanipulasi dengan data, ada. Contohnya ya Orde Baru, datanya dimanipulasi. Ya Soeharto itu kan jadi gini, waktu itu ada otopsi jenderal ya. Sesudah ada 1 Oktober itu, sesudah pembunuhan 2 Oktober itu ada otopsi jenderal, mayat-mayat jenderal. Dan mayat-mayat jenderal itu tidak ada sayatan, tidak ada sayatan atau penyiksaan, nggak ada. Tapi kata Soeharto kan disiksa, disayat-sayat, ada yang dimutilasi. Jadi oleh Soeharto tuh datanya dimanipulasi dan surat otopsi dari dokter itu nggak boleh dikeluarkan. Akhirnya sampailah surat itu ke Ben Anderson. Dia yang buka akhirnya surat otopsi itu dibuka sama dia, dan apa yang terjadi? Ben Anderson nggak boleh masuk ke Indonesia. Ya. Ben Anderson dilarang masuk ke Indonesia, dan setelah itu data dari Ben Anderson terbungkam dan habis sudah. Waktu itu Soeharto tetap jadi presiden, nggak terkuak data-data yang dimanipulasi, ya. Dan gimana caranya mau mencari data yang asli? Ya kita mesti cari betul-betul, ya.
kita harus teliti betul-betul. Kalau enggak ya kita akan diperdaya terus. Gitu. Ya. Ada lagi. Saya nggak ngerti keanehan harus mengekang berpikir kritis hanya karena metode. Itu ada dari tanggapan Bu dari Saya nggak Sunniism. ngerti, sebentar saya Keanehan nggak harus keanehan harus mengekang berpikir kritis karena metode. Maksudnya apa ini? Maaf, bisa dijelaskan. Maksudnya apa ini pertanyaannya? Ada titik nggak siram mungkin untuk Sunnis bisa untuk mengeksplisitkannya lagi ya pernyataannya. Ya memang di 65 itu syarat dengan berbagai macam intrik ya Bu, sehingga ya kadangkala fakta itu disembunyikan, tidak boleh diedarkan apa yang sebenarnya terjadi, sehingga ya dampaknya sampai sekarang ini generasi simpang siur, dan kadangkala di setiap bulan September itu pendidikan harus menonton film tentang sejarah PKI ataupun pembantaian dilakukan PKI itu masih dilangsungkan gitu kan Bu, sehingga nggak ada perbandingannya gitu untuk kalangan generasi melihat apa sebetulnya yang sedang terjadi gitu. Iya, iya, iya. Ini mungkin bisa satu pertanyaan lagi ya, karena 3-4 menit lagi saya sudah mesti pamit ini. Iya Bu, boleh Bu, boleh Bu. Iya, satu saja pertanyaan terus saya mesti pamit ini. Dan terima kasih banyak yang sudah hadir dan yang sudah ikutan ini juga untuk ruang berekspresi ya, yang mengundang saya dan mengadakan acara ini. Satu lagi pertanyaan saja, setelah itu saya pamit ya. Silakan. Ada lagi. Ini dari Andi Prayoga, seorang ustadz terkenal bilang, wow menutup mulut Jerman dan fansnya dengan kekalahan dari Jepang. Pakai bawa dalil segala, ini kacau juga logikanya ya Bu. Iya, jadi gini ya, kalau bawa-bawa Tuhan dalam kecelakaan atau dalam kesialan itu kok kejem ya, bagi saya agak-agak nggak sensitif gitu. Misalnya saja gini, ini saya kasih contoh ya, orang yang selamat dari kecelakaan atau orang yang selamat dari bencana alam lalu bilang, oh saya bersyukur karena Tuhan menyelamatkan saya. Saya agak-agak gimana gitu kalau orang bilang begitu. Jadi kan yang nggak diselamatkan itu berarti nggak diberkati Tuhan gitu loh ya. Nanti kalau misalnya kalian yang tertimpa kesialan kan berarti kalian juga nggak diberkati Tuhan gitu loh. Dan ini juga kalau misalnya bawa-bawa Tuhan ya. Nah Indonesia itu nggak pernah menang, nggak pernah masuk Piala Dunia, ini kan berarti malah diapakan Tuhan gitu loh. Kalau misalnya kita pakai logikanya Ustadz ini ya, Ustadznya bilang seperti itu. Nah kalau Indonesia gimana? Kalau nggak pernah ikutan terus gimana ini? Ini Ustadznya dari Indonesia atau dari mana ini? Andi nggak bisa dijelaskan Bu. Iya. Kalau misalnya Ustadznya dari Indonesia gitu ya, nah kan gimana, negaranya sendiri nggak pernah masuk, terus kenapa nggak melihat dirinya sendiri gitu ya, gitu ya. Iya benar dari Indonesia ya, makanya Indonesia ya. Jadi Ustadznya dari Indonesia, nggak ditanya balik. Nah Jerman kan sudah bolak-balik menang kan paling nggak. Nah kalau Indonesia gimana, main di Piala Dunia saja enggak kan, berarti berkatnya Tuhan itu kan jauh lebih sedikit gitu loh daripada berkatnya ke Jerman. Coba ditanya kalau cara mikirnya seperti itu ya. Kalau Jadi mau melibatkan seperti itu ya Bu, menghubungkannya berarti faktor Indonesia nggak masuk, ya demikian ya. iya, iya, jadi kan berkatnya Tuhan itu sekecil apa coba. Main saja enggak kualifikasi saja enggak. Gimana ya, itu ya kalau cara mikirnya seperti itu sebenarnya bisa kita balik gitu, kita balikkan juga. Kalau misalnya kamu berpikir seperti itu, oke, kita pakai cara berpikirmu untuk menyerang dirimu sendiri, coba gimana gitu. Untuk mengkritisi dirimu sendiri itu gimana, itu pentingnya logika juga ya.
Ini saya mesti pamit ini karena jam 11.03 jam berapa ini di Indonesia? Setengah 7 ya? Setengah 7, Bu. Iya, di sini jam setengah 12. Iya, jam setengah 7 saya ada acara lagi nih sudah. Ya. Jadi saya Oh mesti ya pamit. baiklah Bu. Terima Iya, kasih juga ya Bu. iya, Udah mau makasih ya. singgah, udah mau menjadi guru. Luang waktu untuk ruang ekspresi. Ruang ekspresi ini bermukim dari Sumatera Utara Bu. Oh, Dan oke, oh, lebih bagus. Bagus. dari Sumatera Utara dan dari Kabupaten Labuan Batu Selatan. Dan Hmm. terima kasih untuk Bu Socen Iya, yang telah baru-baru ini membagi saya waktunya. diminta ini ya lembaga di sini lembaganya di Jerman sebenarnya untuk meranking universitas di Bengkulu. Oh, Baru-baru ini saja. Iya. terima kasih Iya. Bu. Oke, makasih banyak ya. Makasih yang sudah hadir. Kasih juga. Sampai jumpa Bu. Sampai jumpa, sampai jumpa. Makasih. Sampai jumpa. Baiklah, terima kasih untuk Bu Socen yang telah memaparkannya. Dan untuk teman-teman, sampai berjumpa lagi di acara diskusi selanjutnya. See you.